masih ada orang yang khawatir bahwa situasi di Ambon atau di Maluku dan sekitarnya masih bisa meledak lagi dan ujung-ujungnya anak-anak akan menjadi korban. Nah, saat ini di studio juga ada Bung Iksan Malik, ya, seorang sosiolog yang juga meneliti ya mengenai konflik-konflik yang terjadi di Indonesia bagian timur. Nah, kalau dari pemahaman Anda, karena masih banyak orang yang bingung apa sih sebenarnya yang terjadi di Ambon, di Maluku, bisa nggak Anda berikan perspektif pada kami semua di sini? Sebenarnya apa sih faktor yang membuat Ambon waktu itu rusuh, kemudian di Maluku Utara juga begitu? Intinya apa? Faktor-faktor apa? Kita lihat ketika pasca reformasi, memang Indonesia sedang berada dalam krisis sebetulnya. Krisis ekonomi dan juga krisis politik. Kemudian ini sebetulnya kalau kita lihat bahwa pemicu untuk konflik Ambon kan sederhana, hanya perkelahian dua pemuda. Jadi kalau kita buat analogi, tapi angin besar sebetulnya karena memang kondisi sedang krisis. Dan juga kalau kita rumput-rumput sudah kering, itu sebetulnya mengapa mudah terbakar ya. Sehingga kita lihat akhirnya terjadi katakanlah kerusuhan itu. Nah, faktor apa yang harus kita perhatikan agar tidak terulang lagi kejadian seperti itu? Kita lihat misalnya tadi ya, dari gambaran tadi bahwa menemukan kembali keluarga. Jadi reintegrasi keluarga itu penting sekali. Kita lihat dari model-model tadi. Yang kedua yang harus dilakukan mulai menghilangkan stigma sebetulnya. Jadi stigma bahwa juga Kristen begini, Islam begini, itu juga harus mulai kita hilangkan. Menurut saya yang penting, kita harus mulai belajar untuk hidup berbeda. Manusia ini memang berbeda. Tuhan memang bikin kita berbeda-beda. Ini rahasia terbesar mungkin ya. Kenapa dia nggak bikin agama ini satu aja, etnik ini satu aja, tapi dia bikin justru beragam. Jadi kita lihat justru keragaman atau ini adalah nature. Karena itu kita harus belajar untuk berbeda. Baik, terima kasih Bang Iksan ya. Nah, Ibu Stin, selain tadi ya disekolahkan secara formal, keterampilan apa yang diajarkan pada mereka? Mereka sebagian dilatih untuk bernyanyi. Bernyanyi. Sebab mereka ini tinggal dengan orang tua jompo. Jadi mereka harus hiburkan orang tua jompo itu. Baik, saya ingin mengelaborasi lebih lanjut ya perasaan anak-anak melalui Mbak Fitri ini. Kalau tadi kita lihat anak-anak itu pada awalnya itu punya perasaan dendam begitu ya, ingin balas dendam. Nah, situasi semacam ini harus diapakan sih anak-anak ini? Itu sangat bisa dimaklumi ya. Jadi bukan hal yang aneh ketika ada masalah kemudian kita marah sama keadaan, tidak tahu siapa yang bisa disalahkan, tidak tahu apa yang bisa dilakukan, kita merasa tidak berdaya, yang tertinggal adalah rasa marah di dalam, terus jadinya dendam. Itu sangat wajar ketika di awal-awal konflik. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, itu tadi ketika anak mulai diajak berbicara, kemudian diajarkan bahwa kemarahan itu bisa dilampiaskan dengan hal yang lain, diwujudkan kemudian dalam bentuk prestasi, dalam bentuk hal-hal lain yang lebih positif, itu bisa. Kalau misalnya mereka punya kekuatan fisik yang besar, jadilah petinju, jadilah atletik misalnya, atau perenang dengan tenaga yang besar itu. Nah, bagaimana faktor kejiwaan dari anak-anak yang tumbuh besar di daerah konflik dan tidak mendapat penanganan yang semestinya? Apa yang terjadi pada mereka? Mungkin anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang bermasalah di kemudian hari. Itu jadi yang jelas adalah dalam situasi yang tidak tentu, serba chaos seperti itu, yang utama adalah mereka butuh keteraturan. Jadi mulainya dari sekolah, atau mungkin tadi caranya Ibu Stin tadi dengan menegakkan aturan. Jadi kalaupun mereka tinggal bersama orang tua, dari tadinya di pengungsian ini kan serba tidak teratur. Itu yang terjadi ya. Iya. Nah, Ibu Stin, ini anak-anak ini katanya bentuk satu kelompok nyanyi ya. Namanya apa? The Voice of Angel. The Voice of Angel.
Berarti anak-anak ini yang nyanyi pada saat di acara Ibu Megawati sama Pak Prabowo ya? Iya. Yang di Bantar Gebang. Iya. Nah, dengar-dengar Ibu Stin punya keinginan yang besar sekali untuk bisa menampilkan anak-anak ini dalam sebuah konser ya. Konser untuk menggalang dana amal. Untuk apa nanti dana ini? Sebenarnya Pak Andi, pada waktu kami mengikuti deklarasi Megawati dan Prabowo, di dalam deklarasi itu dinyatakan bahwa mereka memperhatikan wong cilik. Kami tidak mengerti wong cilik itu apa sih. Mereka memperhatikan petani, nelayan. Lalu di manakah letaknya perhatian pemerintah bagi anak-anak panti asuhan dan orang tua jompo? Oleh karena itu saya pulang dari deklarasi, saya mengambil suatu keputusan untuk membuatkan sebuah konser yang akan saya buatkan dengan anak-anak ini dan diturut sertakan dengan anak-anak panti asuhan se-Jabodetabek. Baik, itu obsesi Bu Stin ya. Terima kasih Bu Stin, terima kasih Emma, Jelvan. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu buku yang menarik yang bisa membuat jiwa kita juga bangkit, jiwa kita juga merasa lebih semangat. Kisah-kisah untuk membuka hati dan mengobarkan semangat kembali. Chicken Soup for the Soul. Dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di sini. Begitu juga bagi Anda yang ada di rumah, Anda bisa memiliki buku ini dengan mengakses melalui kikandi.com. Dan jika Anda ingin juga mengikuti cerita tentang anak-anak korban konflik, Anda bisa membacanya di Media Indonesia Minggu. Ibu Stin, pada kesempatan ini juga pada Pak Agus, Pak Arbak, dan juga pada Mbak Karina, saya atas nama Kikandi Foundation ingin membagikan buku bagi anak-anak yang menjadi korban konflik di Ambon. Ya, jadi ini persembahan buku dari Kikandi Foundation bekerja sama dengan Pokari Sweat dalam satu gerakan yang kami namakan Satu Hati Cerdaskan Bangsa. Jadi mohon diterima. Ya, Pak Agus, Mbak Karina, Pak Arbak. Akhirnya bagaimana kalau kita menikmati suara dari The Voice of Angels?